Cucupi, Cucup Happy with Alanka Santo Laurentius. Selamat datang di Cucupi, Cucup Happy with Santo Laurentius. Sekarang kita ngapain di sini? Jadi sekarang kita mau ngobrolin tentang Natal nih. Natal. Bulan ini. Tapi Sebelum bulan ini kan ada sebelumnya tuh kita juga bikin sih. Iya, sekarang kita juga nih. Episode 3. Jadi kita ada episode 1 atau 2. Enggak langsung 3 dong. Enggak mungkin. Nah, yang pertama itu kita bahas soal Bunda Maria. Nah, itu dengan Romo Buni. Nah, yang kedua itu kita ngomongin soal Laura Nisa itu dengan Romo Yudi. Romo Yudi. Nah, yang ketiga ini kita juga kedatangan tamu spesial. Tapi kita kenalan diri dulu kan? Iya, betul. Nah, itu kita Betul. selesai ya? Nah, iya. Udah lama kenal tuh belum selesai. Betul. Iya. Oke. Perkenalkan, saya Jay. Dan ini ada kru kami juga nih. Perkenalkan Romo Yudi. Formal banget ya. Oh, iya. Nah, terus kita mau kenalin nih salah satu bintang acara kita hari ini. Mungkin kita sebentar ya. Panggil aja nih. Halo semua. Saya Vincent. Halo, Vincent nih. Happy banget, Natal banget nih. Orang-orang ada tanda baru ya, Biasa banget ya. Langsung kita mulai aja kali ya? Boleh. Kita punya Pak. Kita pernah ketemu dong mamanya. Dulu kan mana sesi mana. Oh, boleh. Banyak nih, ada sejarahnya gitu. Kita kan siapa tahu baru pertama kali ngetel Saya ya, boleh. Nah, Pak Romo sebelumnya di mana nih? Saya sebelumnya tugas awal bisa saya tugas di Cikarang. Ya, setengah tahun, terus saya tugas lagi di Papua di Boromani di pegunungan itu ya pegunungan di Papua. Dan jam 4. 2,5 tahun. Setelah itu baru Tempat- Alam Sutra. Tempatnya dingin nggak Mas? Tempatnya dingin di tempat saya di Papua itu kalau siang-siang bisa ya 17, 15 kalau sore udah mulai ya 15 kita 10 ya pakai subuh Berarti pernah ada salju dong? enggak Oh enggak, belum. Apa sih yang ada salju tuh? itu Wijaya. iya di Kartens Pesan nggak? enggak ada ulang Oh ya nanti kalau mau bawa sini. Ya, tapi description ya. Tapi lo udah pernah ke Papua juga? Belum. Paling deket tuh ke mana ya? Di Bidang Lombok. Masih jauh itu kan ya? Tapi kan Gak pernah. mungkin bisa kita nih diskus ya. Boleh. Jangan jarang kita. Iya. Tapi planningnya berapa tahun ini dalam Sutra? kalau menurut SK itu biasanya sih per 3 tahun ya nanti setelah 3 tahun nanti pasti entah diperpanjang atau dipindah ya, itu tergantung Pak Osuk biasanya gitu. Promo sendiri mau nggak nih? Stay di sini. Saya tergantung Pak Osuk. Oh. Karena diplomasi sekali ya mending Oke. Tapi kita kan mau Natal nih. Kalau Natal sekarang kita ada dulu nih sebelum Natal ada namanya Advent. Ini tahu nggak? Jadi kita butuh pencerahan. Ya, Advent itu apa loh? Soalnya nih kayak kita kemarin baru mulai loh Advent. Ya. Minggu ada lilin-lilin Advent. Nah itu tuh sebenarnya Advent apaan? Jadi Advent itu sebenarnya dari bahasa Latin ya. Adventus artinya kedatangan. Kedatangan. Ya, kalau dalam arti ini berarti masa Advent ya menanti kedatangan Tuhan Yesus. Maka Advent kadang juga disebut masa penantian. Maka dalam minggu Advent pertama, minggu ini itu bacaannya tentang berjaga-jaga dan berhati-hatilah menantikan kedatangan Tuhan yang nggak tahu kapan begitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi ya itu kan nanti yang belum harinya ya nanti kita dipanggil Tuhan. Kalau untuk pergi ke kejauhan ya persiapan jangka jauh. Kalau yang jangka dekat ya mempersiapkan pelayanan. Nah kalau Advent tuh berarti
4 lilin itu melambangkan minggu Advent itu. Iya. Lilin Advent itu biasanya ada lingkarannya. Kalau bahasa Latinnya corona itu artinya Corona. lingkaran, bukan penyakit. Corona batuk kentar sakit. Bencana. Iya itu lingkaran corona. Jadi setiap minggu itu dinyalakan ungu, pink. Kenapa pink? Sabar dulu satu-satu. Gitu ya. Artinya ya lama-lama semakin mendekat masa Natal. Pink itu karena disebut minggu sukacita. Karena semakin dekat dengan hari raya Natal. Oh, semakin suka. Kenapa nggak pink semua? Kenapa nggak merah hijau? Kan Christmas identik sama Merah sama hijau. Udah di daun. Daun itu corona. Iya, beda. Hijau. Supaya yang terdapat orang-orang di kelas. Iya lah. Orang tuh hijau semua. Hijau juga nih. Tapi ganti. Terus kenapa? Kenapa yang ketiganya itu yang beda sendiri? Kenapa maksudnya? Kalau tadi bilang makin dekat begitu ya berarti yang apa tuh harusnya yang paling beda? Bukan yang ketiga. Karena di minggu ketiga, iya, aku mau prapaskah warnanya pink pasti. Karena minggu ketiga biasanya orang menjelang Paskah itu akan ada pengakuan dosa. Masa penantian diisi dengan tobat juga. Bahkan ada sukacita di surga karena sama tobat. Maka warnanya pink. Tapi setelah itu kita diingatkan ya masih dalam masa Advent, masa penantian tahun. Berarti prapaskah juga ada Advent kan? Yang pakai pink tuh. Paskah itu minggu gembira. Bukan Advent. Beda. Jadi ada minggu sukacita bahasa Latinnya ya, Gaudete sama Laetare. Gaudete. Nanti kalau misalnya bingung, silakan cek di Google mana yang Laetare, mana yang Gaudete. Gua setahu aku ya ini kayaknya pernah dikasih tahu sama Romo Hadi. Tadi Gaudete sama Laetare. Leta. Gaudete itu yang Gembira. Laetare itu yang ini. Yang Paskah, bukan? Iya. Nah, bener kan yang Paskah. Ya nanti Iya, ternyata Romonya nggak tahu. Ternyata Romonya nggak tahu. Saya kira tahu Romonya. Kagak. Aduh. yang penting black. Pede dulu. Nah ini sebenarnya insightnya udah banyak banget yang kita tahu nih tentang lilin-lilin Paskah. Pasti banyak teman-teman yang nggak tahu kan ada lilin Advent, mungkin nggak terlalu memperhatikan. Jadi itu tadi penjelasan romantis itu dalam banget. Atau nggak pernah gereja. Atau nggak pernah gereja. Nah itu kalian tuh ya yang nggak pernah gereja Nggak perlu ya. gereja, nonton Cucupi aja. Jangan dong. Bad influence namanya. Oke, kenapa? Hah? Oh. Nah, kita pernah kalau raya Natal tuh nggak boleh sebelum tanggal 25. Iya, nggak boleh pas masa Advent ini berarti. Iya. Kenapa sih? Ya kalau ya nggak boleh tanggal 25 ya. Karena kalau misalnya dirayain bulan Maret itu jadi masa Prapaskah. Jauh banget. Iya, karena memang tadi kaitannya dengan Advent ya, masa penantian minggu pertama, minggu ketiga, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, jadi ada tahap-tahapnya. Bahwa orang diminta menyiapkan batin secara bertahap supaya lebih mantap aja sih. Mantap. Ngadepin itu ngeliatin Tuhan Yesus datang. Ya, jadi misalnya kalau ada niat-niat yang masih mau dilakukan, masih diwujudkan, sisanya Advent kita persiapan. Apa sih yang mau disiapkan ya? Kalau tadi berhati-hati, berjaga-jaga, iya, berjaga-jaga kedatangan Tuhan yang jauh pasti kita isi dengan doa. Ya kan ya, menanti dan kedatangan yang dekat juga diisi dengan doa supaya apa ya? Tuhan yang lahir, Immanuel, Allah menyertai kita, kita yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Maka mau persiapan jauh dekat,
Dibawanya pakai doa. Oh. Jadi doa dulu. Tapi yang boleh itu selain doa tuh apa lagi? Apalagi kalau misalnya kayak dekor gitu. Kalau di dekor, oh iya. Enggak ada Yusuf. Ini ada ini Bunda Marianya. Ada sesi juga nih, sesi kameranya mungkin bisa cara kayak gitu. Apa boleh bisa sendiri ya? Ada sesi ini kecil satu ya. Ada lilin. Ini apa juga dia? Ikan lagi. Dekor mau kalau dekor. Boleh nggak? Boleh sih kalau kayak dekor gitu. Kalau dekor selama masa Advent, ya boleh-boleh aja sih. Maksudnya dalam arti bertahap ya, ngikutin masa Advent. Dekornya bertahap. Jadi pokoknya harus pohon dulu kosong. Iya. Dulu kan sampai merah-merah. Kalau saya biasanya dulu gitu di Papua. Oh gitu. Minggu pertama saya buatin pohon. Pohon dulu pohonnya. Apa dulu? Minggu kedua udah ngeluarin apa namanya? Bola-bolanya. Itu Salju. Kapan? Tepung ya. Minggu tiga minggu sukacita ya. Nah itu mulai jadi apa tuh? Bola-bola. Lampu loh. Belum. Lampu yang terakhir berarti. Minggu keempat ya hiasan ada Atas bintang. bintang gitu ya. Aduh. Ini udah mulai ya. Sudah minggu keempat ya balik. Nggak apa-apa sih. Yang penting apa? Membangun suasana ya. Memang nggak perlu baru warna yang penting ada. Ya seadanya nggak ada juga nggak apa-apa sih. Jadi ya, pokoknya sekreatif mungkin juga bisa dibuat. Tapi membangun suasana gitu ya. Suasana happy gitu gitu dekor. Pengertian benar kita mengertikan. Tapi ngucapinnya nggak boleh. Pengertiannya sih belum karena tanggal 25. Harus minimal 25. Jadi mungkin sebelum tanggal 25 kita ceknya sama Advent pertama. Oh ya, sama itu udah jelas banget. Atau misalnya di rumah kalau misalnya ya Papua Natal kayaknya enggak ini ya boleh bikin corona Advent. Corona itu kan dulu aja gitu. Iya terus sama kayak di tempat dong harus ada warna-warna. Kalau ini boleh. Boleh. Wah, Boleh. soalnya Penting. artinya beda-beda. Apa sih? Kalau ada misalnya lilin corona Advent itu ya supaya di rumah bisa doa keluarga juga. Jadi seminggu kita nyalain kita doain. Apalagi renungan Advent kan ada doa keluarga, itu bisa didoain. Bisa ambil hari apa kita doa yang begini. Oh iya. Dulu saya kecil Sebutkan juga. doa keluarga. Coba sebutkan doa keluarga. Mana yang di teks? Kali ini tahu? Kali ini. Ada teksnya. Sama itu selama minggu. Sama. Oh sama. Searching. Iya. Ya udah, ntar teman-teman kita akan show di sini. Jadi teman-teman bisa doain sama keluarganya. Bisa pause dulu, ntar bisa pause dulu. Bisa. Saya doakan sama keluarga yang membangun. Karena Tuhan Yesus lahir di dalam Kadang iya, ada Tuhan, ada Maria, lahir. Kita berdoa di dalam keluarga guys. supaya Tuhan Yesus datang. Oh, tadi kan kalau tanggal 25 kan berarti udah mulai kecantikan. Terus kemudian dia ada dekor. Terus kalau udah nih tanggal 25-nya ngerayain ini gimana sih? Apa gitu? Oke. Paling oke gitu. Coba dulu deh mak, yang jelasin. Lo kalau ngerayain Natal gimana nih biasanya? Kalau aku Mau Natal apa? aku gimana nih? Beda aku, kamu gimana? Kalau aku sendiri ya, itu lebih sukanya di barang komunitas sendiri sih. Jadi
kamu segini jadi udah baru keluarga nih? Karena biasanya kan udah bangun kan ya. Oh. Terus kebetulan bahkan malam ini aktif di gereja Ya, tahun ini tanggal 30 Desember kita mau kemana di? Oh, ada jalan nih guys. Gimana susah nih? Pribadi banget ya. Jadi kalau posisi sih emang suka di gereja. Di gereja rame-rame sama keluarga juga di gereja soalnya. Terus suka kamu. Kayaknya selama ini selalu dapet yang di expect berarti. Enggak juga. Enggak lah ya. Enggak lah. Katanya gitu. Kalau jadi gimana? Ya udah di rumah juga sih. Bisa. Kalau di sini gitu, kalau misalnya jalan ya udah bisa juga di sana. Di mana-mana aja lah. Terus kalau tukar kado, ya kebanyakan kalau keluarga udah tahu ya maksudnya kayak apa gitu. Dia yang bisa pakai gitu. Udah sih sederhana. Awal-awal eksplisit ya. Kita tuh lucu, betapa ada lucu. Itu tadi aku udah dapat gaya. Serius ya bener. Ukurannya cocok tuh. Waduh. Kalau Romi gimana? Dulu waktu kecil ya dikasih kado gitu ya. Dikasih kado di pohon Natal itu gitu. Dia udah ada nama-namanya. Oh iya. Tapi beranjak gede gitu ya. Udah dapat kado. Iya. Pas di seminari gimana? Pas di seminari ya cuma misa gitu ya. Oh, Ada deh kalau itu kado ada. Iya dong, foto-foto gitu kan. Biasanya Kolor juga. enggak dong. Iya, cowok-cowoknya semuanya pada beli coklat Secret Queen. Jadi saling menukar coklat Secret Queen. Iya, Valentine mantap. Terus kalau waktu itu kan sih seminari gitu. Kalau di pas di Papua gimana? Selain tadi bikin pohon terus ngapain lagi? Kalau di Papua, iya biasa sih kita misa bareng gitu ya. Terus kemudian setelah misa itu ada itu biasanya dari malam Natal tuh ada satu bapak-bapak pakai pakaian Sinterklas gitu. Oh, Buat foto gitu. Iya. Biasa sih gitu sih. kalau yang waktu itu di Cikarang? Oh sekarang sama gitu. Pabrik-pabrik. Iya. Jadi kurang lebih ya kayak gitulah sama. Tapi kalau makanan gitu nggak ada yang masak spesial. Enggak. Ada makanan tadi biasa. Ya kan yang kayak khusus buat Natal ada babi banyak gitu. Enggak juga. Ya Katanya di Bogor babi. Oh enggak juga karena dulu di apa ya kita mulai biasain Makan Iya. supaya tadinya kan kumpul semua di pagi gitu ya. Kita ada namanya tradisi bakar batu ya kalau pesta. Bakar batu jadi buat masih sih bakar batu. Buat babinya kita lihat. Terus kasih sayur tutup. Oke. Sejak sebelum saya juga udah mulai dibiasakan, silakan merayakannya di stasi atau lingkungan masing-masing supaya mereka lebih kayak super lingkungannya gitu ya. Sosialisasi itu dalam paroki. Oh, Dapat info banyak. Benur. Umur itu. Menarik ya ini Natal-Natal yang sudah. Oke, katanya mau yang Santa Claus nih. Sebenarnya pasti banyak yang penasaran tentang Santa Claus. Ya. Santa Claus itu ada di mana sih? Santo siapa tuh? Santo Nicholas tuh siapa? Emang ada Santa Claus? Santa Claus. Iya. Santo Nicholas. Kenapa harus merah? Kenapa harus kayak gitu? Kenapa nggak hijau? Bisa salah kayak Nicholas ya. Santo Iya. Jadi Santa Claus itu inspirasi dari Santo Nicholas ya. Santo Nicholas itu asalnya dari Mina.
Mira itu kalau sekarang itu Asia kecil. Dulu Asia kecil namanya Mira, masih di bawah Romawi. Jadi tapi kalau sekarang itu Turki. Jadi sisi Santo Nicholas itu dari Turki. Iya, jadi Santo Nicholas dari kecil udah punya kebiasaannya suka apa namanya berderma ya. Berderma tuh kan bagi-bagi makanan. Bagi keluarga. Itu tahun berapa itu berarti? Nah, tahunnya silakan cek. Cek sih. Oke, udah lama deh berarti guys. Udah lama banget. Masa bisa tahu mulu ya, self study. Santo Nicholas berderma. Ya, terus kemudian dia apa namanya menjadi imam ya. Belajar terus jadi imam, terus kemudian dia jadi uskup. Apa biasa sudah kecilnya itu suka berbagi itu juga pas jadi uskup dia terus Masih terus berbagi. Jadi dulu ada kisah bahwa Santo Nicholas itu nolong 3 gadis gitu ya, sebuah keluarga. Jadi bapaknya itu jadi utang dan 3 anaknya bapak itu mau menjual gitu. Dijual supaya melunasin utang. Dan waktu itu Santo Nicholas tahu kan sebagai uskup, maka dia malam hari datang. Dia beli anaknya. Dia beli bapaknya. Jadi nggak bisa jual anaknya. Oh bukan gitu. Dia malam-malam datang bawa kantong uang, dia masukin ke rumah dia lewat. Maka pagi-pagi bapaknya kaget ada uang dan dia disertai utangnya, anaknya dijual. Kalau aku takut gue ada uang di rumah. Gue sih seneng ya, kenapa enggak? Lu takut lah. Siapa tahu ini uang haram gitu. Bukan. Tapi ini lemparnya berarti dari Serung Asap, makanya Jendela. Dulu mah belum ada. zaman dulu ada di Serung Asap, makanya Santa Claus tuh terkenal namanya tuh dari masuknya dari Serung Asap. Nah, lu bisa tahu Santa Claus ya? Tahu lah, tapi tetap aja kan. Dia kan zaman dulu. Cerita pertama, terus cerita kedua. Oh banyak nih, banyak. Jadi waktu jadi uskup, nah di Asia kecil itu keuskupannya di Mira itu lagi kelaparan dia. Jadi bawa uskup keliling-keliling cari sumbangan bahan makanan. Ada beras yang dulu segala roti. Nah dibawa dari kapal. Nah selama perjalanan di kapal itu ternyata bahan makanan itu ada yang berkurang gitu. Ternyata Santo Nicholas Ngambil. ngecek ya kan? Ternyata ada setan-setan warnanya hitam yang muncul itu maka nah itu dia Santo Nicholas mengusir setan-setan itu. Terus kemudian malah setan-setan itu sadar dan berbalik menolong Santo Nicholas. Maka kalau ada Santa Claus ada peditan. Jadi itu dari gara-gara si makanan yang berkurang itu. Grinch itu yang warna hijau. Grinch. Yang warna hijau. Tau gak bang? Kan beda sih. Grinch. Di Grinch. Bukan. Itu film. Oh itu film ya? Aku kira tuh ada kaitannya lah. Kan siapa tahu ada kaitannya. Iya, ternyata kan bukan. Sekarang kita tahu itu nggak ada relasinya sama Santa Claus gitu. Kurang lebih gitu kan ada. Nah terus kenapa Santa Claus jadi warnanya bajunya merah, putihnya. Berani. Jadi dulu Indonesia cerita yang itu putih. berkembang ya. Karena dulu waktu itu saat memberi sumbangan Santo Nicholas pakainya pakai busuk gitu ya. Mungkin dulu pakainya kayak bapaknya warna merah gitu ya. Merah putih. Ini bukan Indonesia. Iya. Cuman so ini. Saya itu. Beda kita. Oke. Nah maka ya sekarang perkembangan zaman terus ada ya cerita itu berkembang nah baju Santa Claus ini gitu. Kenapa cerita itu tuh identiknya sama Natal gitu? Emang dilakuinnya pas dia kan dia berbaginya tiap hari. Kenapa dia kecil? Kenapa juga sambil kita memperingati kelahirannya Yesus, kita juga sekaligus merayain peringatan Santa Claus.
Iya, enggak sih, karena ya Natal yang utama ya Tuhan Yesus. Yesus ya. Tapi kayak momennya gitu. Momennya pas sekali ya. Santa Claus kan ada gemoy gitu. Aku gemoy lagi. Dekat lah sama anak-anak gitu ya. Apalagi kalau sisa itu di dekat Natal. Waktu itu berkembang di Eropa gitu ya. Yang mempopulerkan Santa Claus itu dari orang Protestan Belanda ya. Oh. Maka ya cocok dengan suasana Natal gitu ya. Oh, Berarti kalau yang kayak sampai kereta saljunya, terus ada apa sih harus Itu tuh cuma tambahan aja gitu. Guys. Ya, awalnya Santo Nicholasnya kan pakai kereta salju dong. Enggak. Enggak. Dia juga Tangan kaki. Ya kaki. Yang harusnya juga. Terus emang Santa Claus dulu. Mungkin iya. Jadi dia jadi lagi situ dia harus jadi satu karena itu karena diskon. Iya, karena itu terus kemudian Santo Nicholas juga dalam sejarahnya juga berkaitan dengan Kaisar Konstantinus, Kaisar Roma dulu. Ya, enggak, sesama Kaisar yang juga melawan ajaran-ajaran sesama. Oh. Ada konsili Nicea yang pertama juga dan sebagainya. mungkin aku mau sekalian nanya mau, karena kita ngomongin santo-santo kan. Biasanya orang itu didiskusikan jadi santo. Caranya gimana? Pasaran. Ada tahap-tahap. Pahamnya panjang. Yang jelas adalah bahwa Harus baik minimal. Harus Katolik. ya harus suci. Intinya gitu. Harus meninggal dulu. Oh iya? Iya. Harus, jadi setelah dia meninggal terus dikumpulkan cerita-ceritanya, buku hariannya juga dilihat. Terus yang terpenting adalah lewat kita berdoa lewat perantaraan orang itu, dan nanti ada terjadi mukjizat biasanya, entah penyembuhan atau apa, dikabulkan. Tahapnya itu dari hamba Allah terus naik ke venerabilis, artinya yang dihormati, terus kemudian naik lagi baru kita ke tahap santo santo. Dan itu prosesnya Panjang. Minimal ya. Terus apakah orang yang jadi santo-santo itu Dia tuh awalnya tuh jadi imam dulu, Buddha suster. Ada gak sih kayak orang biasa nih, orang awam? Itu si Carlo. ya. Oh iya. Orang biasa. Selain dia ada gak? Ternyata Yang baru-baru ini ya anak muda MK itu namanya Kamal Kutis. aku lihat Kutis dia senangnya adalah senang Main komputer, website. Nah. biasa pakai Jadi hoodie, biasa pakai jeans, kemana-mana dia ngumpulin, suka fotografi, dia ngumpulin di websitenya itu tentang mujizat Ekaristi gitu. jadi dia meninggal. Ya meninggal karena sakit, terus kemudian jenazahnya juga awet ya sampai sekarang, dan itu dia akan menjadi satu di kosmos. Kalau ada lagi yang bukan imam juga ada yang ibu-ibu Santa Monica. Asal berisnya sebelah. Kan nggak jadi ngomong nggak bisa. Gitu ya sih. sih. Yang maksudnya yang suster. Nggak Gitu. jadi. Nggak juga. Oh, oke. Kalau saya bisa jadi. Saya harus meninggal ya. Anjay. Mungkin track record harus dilihat dulu ya. Kurang nih. Kurang nih. Harus track record dilihat dulu. Ini orangnya gimana ya? Karena ada peraturan apa juga ya. Berkat yang sendiri. Nah, di sini cukup banyak nih yang kita cover gitu ya pada hari ini. Ini dari kru ada pertanyaan? Kru belakang? Ada pertanyaan? Dari kru pemirsa di rumah. Ya, mungkin Bisa mungkin buat teman-teman yang mau nanya ya bentar boleh. tulis di komen di bawah. Yes. Tulis di subscribe jangan lupa. Dah, apalagi kita ini aja. Ya mungkin untuk episode hari ini atau episode kali ini cukup sampai sini saja. jangan lupa ya untuk nonton episode kita yang satu pertama dan kedua, Dan ini juga. dan ini juga kalian bisa nonton di Instagram, di YouTube, di TikTok. TikTok. Nah, ntar lagi kita mau bikin juga taruh di Spotify. Spotify. Wah keren banget. Nama Yo, Spotify-nya iya. apa tuh? Sama juga Cucupi. Cucupi. Yo, ya kita nggak mau kalah sama yang satu lagi. Aduh, nggak usah disebut merek kali ya. Iya, oke. Oke.
See you guys di next episode. Bye. Bye-bye. Bye. Dan berkati. Merry Christmas nggak boleh dulu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Bye. Selamat Advent minggu pertama. Ini harus langsung sekarang. Waduh. Bye. Bye. Cucupi, cuap-cuap happy with Alan Santo Laurentius.